Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Kuasa-Mu bekerja, mujizat-Mu Engkau nyatakan, Tuhan. Percaya Kau bekerja, Tuhan. Kuasa-Mu, Tuhan, melawat setiap kami, Yesus. Sungguh Kau ajaib, Tuhan. Kau Allah yang berkuasa. Ku percaya Engkau sanggup mengadakan mujizat-Mu bagi kami, Tuhan. Allah yang berkuasa, hanya Kau, Yesus. Percaya penuh hanya kepadamu, Yesus.
percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Saudara-saudaraku sekalian yang kekasih, puji Tuhan, ya, kita dipertemukan oleh Tuhan pada kesempatan ini, supaya pada kesempatan ini kita gunakan untuk meneliti kebenaran firman Tuhan. Ya, saudara, untuk meneliti kebenaran firman Tuhan. Untuk itu saya ingin bersama-sama dengan saudara membaca di dalam 2 Korintus pasal 3, ya. 2 Korintus pasal 3 ayat 3, ya. 2 Korintus pasal 3 ayat 3, ya. Saudara tenang, saya bacakan supaya bacaan ini bisa saudara tangkap dan oleh kuasa Roh Kudus akan berbicara di dalam hati saudara, siapakah saya sebetulnya, ya. Dikatakan begini, saudara, karena telah ternyata, ya, jadi jelas karena telah ternyata, artinya jelas bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh dari Allah yang hidup, bukan dari loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Saya coba jelaskan sedikit, ya. Jelas
kamu itu surat-surat Kristus. Saudara tahu surat, pengertian surat itu tujuannya untuk dibaca. Ya. Pengertian surat itu tujuannya untuk dibaca. Bukan surat itu seperti umpamanya selebaran. Selebaran orang mau baca boleh, enggak boleh. Enggak ya enggak apa-apa. Ya. Wong itu sifatnya selebaran. Ya. Mau dibaca boleh, mau enggak ya enggak apa-apa. Tetapi surat itu tujuannya harus dibaca. Ya. Tujuannya harus dibaca. Nah, di sini dikatakan ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus. Jadi hidup kita sebagai anak-anak Tuhan itu seperti surat Kristus. Yang dibaca, harus dibaca oleh dunia. Dunia pasti membaca. Karena diri kita sebagai orang Kristen itu, kita ini surat Kristus. Maksud dari surat Kristus itu supaya dunia membaca di dalam hidup kita ini, bahwa di dalam hidup kita ini surat Kristus. Di dalam hidup kita itu ada Kristus. Supaya dibaca oleh dunia. Atau bukan saja dunia. Orang-orang di sekeliling kita meskipun orang Kristen juga boleh membaca surat-surat Kristus ini. Oleh sebab itu kita hati-hati. Ya. Kalau kita ini betul-betul surat Kristus, maka Kristus tidak pernah menulis surat umpamanya kamu harus membenci itu. Kamu harus menghukum itu. Kamu harus marah kepada itu. Tidak ada. Surat Kristus itu tidak ada kata-kata membenci. Ya, melawan. Itu tidak ada. Surat Kristus pada intinya. Ya, surat Kristus pada intinya yaitu kasih. Jadi siapa yang membaca surat itu, dia tahu bahwa dia itu kasih. Oleh sebab itu, saudara, kalau saudara baca di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39 dikatakan begini, kasihilah Allah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Isi surat daripada Kristus itu kasihlah Allah Tuhanmu. Dan yang kedua, di dalam surat itu dikatakan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
Lalu di dalam Matius 5 ayat 44, kasihilah musuhmu. Doakan mereka yang menganiayakan kamu. Ini angel, saudara. Berbicara tentang kasih ini angel. Paling banyak mengasihi diri sendiri. Mungkin saudara berkata, aku mengasihi Engkau Tuhan. Tapi mengasihi Tuhan itu buktinya apa? Sebab kita tidak bisa melihat Tuhan. Buktinya apa kita ini mengasihi Tuhan? Kalau kita mengasihi sesama manusia, ya, bisa dilihat. Ya, bisa dilihat misalnya, bukan mengasihi itu bukan dalam bentuk materi. Ya. Oh, saya mengasihi pakai duit. Itu belum sampai pada titik mengasihi. Aku kasih duit. Umpamanya ada pengemis datang pada kita, terus kita kasih wis tak kayak duit. Itu belum tentu saudara itu mengasihi dia. Walaupun kayak duit tapi belum tentu mengasihi dia. Tetapi saudara-saudara, mengasihi Tuhan itu harus ada wujudnya. Ya. Yaitu kita melakukan segala firman yang difirmankan oleh Tuhan. Orang yang melakukan firman Tuhan itu adalah orang yang mengasihi Tuhan. Mengasihi sesama seperti diri sendiri. Tadi saya bilang mengasihi pengemis itu bukan mengasihi. Bukan karena saya mengasihi pengemis saya kasih. Bukan. Belum tentu saudara mengasihi pengemis. Tuhan bilang, kasihilah sesamamu. Lebih daripada memberi kepada pengemis. Lalu dikatakan dalam Matius 5 ayat 44, kasihilah musuhmu. Kita sebagai anak-anak Tuhan ya saudara. Ya. Nek kita itu seduweni kebencian. Aku benci orang. Itu menunjukkan bahwa saudara itu tidak ada kasih. Kalau saudara dendam, wah, besok sampai mati aku tidak bisa hilang. Itu tidak ada kasih. Tetapi kasih kepada musuh itu tidak ada hati dendam, tidak ada hati kebencian, tidak ada hati curiga dan sebagainya. Oh, itu kasih, itu adalah kasih Allah. Biar dia itu memusuhi kita,
tetapi sebaliknya kita ini mengasihi dia. Sebab dia itu tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Oleh sebab itu, saudara, kembali pada 2 Korintus pasal 3 ayat 3 dikatakan, ya, kamu itu surat-surat Kristus. Surat itu harus dibaca. Yang dikatakan surat itu harus dibaca. Hidup kita ini sebagai anak-anak Tuhan, saudara, walaupun ya apa, saudara itu harus dibaca oleh dunia. Bahwa saudara itu adalah surat-surat Kristus. Dan di dalam surat itu, tadi saya sudah jelaskan, yang jelas harus ada kasih. Ya apa, saudara? Kalau dunia membaca kita itu duweni kebencian, duweni dendam, duweni sakit hati. Lah, apa itu bisa dikatakan surat Kristus? Ya, maka itu saudara-saudara, ya, kita harus menjadi anak-anak Tuhan, minta mbak Tuhan, bagaimanapun juga saya ini tidak bisa untuk menjadi surat Kristus. Kecuali Tuhan, hidup saya ini dipenuhi oleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus itu roh penolong. Dia menolong. Dan Roh Kudus itu roh Allah yang mempunyai kuasa yang tidak ada batasnya. Ya, kalau dia bilang menolong, dia menolong dengan sungguh-sungguh. Tetapi apakah yang ditolong itu sungguh-sungguh atau enggak? Itu hanya tergantung dari kita. Kalau kita sungguh-sungguh, maka kita menjadi surat-surat Kristus. Dunia ini membaca, saudara. Seringkali saya dengar ada kata-kata, iku lho tonggoku iku Kristen. Ya. Aku kudu Kristen. Tapi aku luwih apik dari dia. Itu kata-kata itu menunjukkan bahwa kita ini bukan surat Kristus. Ya. Kita ini bukan surat Kristus. Kita itu manusia yang banyak dosa dan kesalahan. Nah, apa artinya kita menjadi anak-anak Tuhan? Apa artinya kita melayani Tuhan? Apa artinya kita jadi pendeta? Apa artinya kita berkata, aku ini hamba Tuhan? Apa artinya kita berkata, aku ini anak-anak Tuhan, tetapi tidak bisa mewujudkan kepada dunia bahwa kita ini surat-surat Kristus. Nah, saudara, renungkan betul-betul ayat ini, ya, sebab ini mempunyai dasar yang kuat untuk saudara mencapai hidup yang diberkati oleh Tuhan. Hidup yang penuh dengan keselamatan yang dari Tuhan. Ya, puji Tuhan, kita sampai di sini renungan kita. Kita akhiri dengan doa, ya saudara. Tuhan, Roh Kudus, tolonglah kami
supaya kami diberi kesadaran bahwa kami ini adalah surat-surat Kristus. Supaya dengan kesadaran ini dunia bisa membaca kami dan dunia akan tergerak untuk berbalik kepada Kristus, sebab kami adalah surat-surat Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau berkenan atas doa kami. Biar damai sejahtera Bapa, berkat rahmat kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara-saudara semua sampai Maranatha, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan.